Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMA, baik jurusan IPA maupun IPS, di mana saya berada, untuk kelas 10. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang matematika wajib, merupakan KD yang ketiga untuk kurikulum darurat dan KD keempat untuk kurikulum normalnya, ya, atau kurikulum 2013. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang materi yaitu sistem, kita lihat dulu ya, sistem pertidaksamaan dua variabel linear ya. Jadi ini yang namakan sistem. Adik-adik, kemarin videonya sudah saya upload apa itu yang dimaksud dengan sistem ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan juga sudah saya bahas. Kemudian dua variabel pastinya adik-adik sudah tahu, yaitu memiliki variabelnya ada dua. Biasa disebut dengan variabel X dan variabel Y. Nah, karena dia sistem, berarti ada lebih dari satu pertidaksamaannya. Maka pertidaksamaan yang di dalam sistemnya itu adalah pertidaksamaan yang bentuknya linear. Nah, seperti apa dia? Nanti kita akan lihat penjelasannya berikut ini. Oke. Nah, kompetensi dasarnya itu ada 3.3, menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linear maupun linear. Dan untuk KD keterampilannya 4.3 itu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, linear maupun linear. Jadi di sini ada dua kata kerjanya ya, menjelaskan dan menentukan. Jadi ada menjelaskan ya, masuk C2, maupun menentukannya adalah C3. Kemudian di sini ada menyajikan ya, menyajikan. Di sini adik-adik akan menyajikan apa masalah yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, IPK-nya itu kita akan melihat dulu. IPK 3.1 menjelaskan pengertian pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi kita akan menjelaskan apa yang maksud dengan pertidaksamaan linear dua variabel dan kita akan tentukan penyelesaiannya. Nanti di pertemuan berikutnya sistemnya seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu pertidaksamaan linearnya seperti apa dan penyelesaiannya seperti apa. Seperti itu. Nah, adapun pertidaksamaan linear dua variabel yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi sistemnya itu nanti kita bahas pada video selanjutnya. Ya, jadi harus kita tahu apa dulu yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini ada penjelasan bahwa PTDLDV atau pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah pertidaksamaan yang memiliki dua variabel. Ya, namanya saja pertidaksamaan. Berarti ada tanda penghubung yang disebut dengan ketaksamaan. Di mana dalam pertidaksamaan itu ada dua variabelnya. Biasa disebut dengan variabel X dan variabel Y. Dan pangkat setiap variabelnya itu wajib pangkatnya adalah 1. Karena namanya adalah pertidaksamaan linear. Linear itu adalah pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel itu dapat ditulis sebagai berikut nih adik-adik ya. Ini ada 4 bentuk ya. Kenapa bentuknya bukan sama dengan? Karena ini adalah pertidaksamaan, tidak sama. Nah, tidak sama itu kalau persamaan kan tandanya adalah sama dengan ya, tanda penghubungnya. Kalau pertidaksamaan berarti bukan sama dengan. Nah, bukan sama dengan ini ada 4 ya, ada 4 bentuk. Yang pertama adalah tanda ini kurang dari ya, kurang dari. Kalau ini kurang dari sama dengan gitu ya. Jadi ini kurang dari sama dengan. Nah, apa bedanya kurang dari dan kurang dari sama dengan? Di sini kalau misalkan kurang dari berarti angkanya itu tidak masuk angka yang dibatasi. Misalkan kurang dari 2 pada bilangan bulat, maka angka 2 itu tidak masuk pada pernyataan tersebut ya. Kurang dari 2 berarti mulainya dari 1 ya, dari 0 dan seterusnya, yang angka mundur dari 2. Kalau dia kurang dari 2, misalkan ya, kalau kurang dari 2, maka pernyataannya itu berlaku untuk angka yang dimulai dari angka 1 sampai 0 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kurang dari sama dengan, maka contohnya gini ya, pernyataannya adalah kurang dari sama dengan 2, maka himpunannya adalah
masuk angka 2 itu tersebut, ya. Jadi angka 2 masuk, kemudian 1, 0, dan seterusnya. Yang kurang dari 2, tapi masuk angka 2. Kenapa masuk angka 2? Karena ada tanda sama dengan di sini. Kurang dari sama dengan 2 misalkan contohnya ya. Maka dia mulai dari 2, 1, 0, dan seterusnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi ini tanda kurang dari, ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari, ya, dan lebih dari sama dengan. Ini pun sama dengan ini perbedaannya ketika kita bandingkan dengan ini dan ini, ya. Nah, ini merupakan bentuk pertidaksamaan ya, karena ada tanda ketasamaan di sini. Oke, ada dua variabel, variabelnya adalah X dan Y, ya, X dan Y. Kemudian ada konstanta C. Nah, variabelnya ini memiliki pangkat tertingginya 1 ya. Jadi pangkat dari variabel ini adalah pangkat 1 ya. Tidak ada pangkat 2. Kalau misalkan variabel atau X dan Y-nya terdapat pangkat 2, maka dia bukan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Atau ada pangkat 3 atau ada pangkat 4 dan seterusnya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena pertidaksamaan linear dua variabel hanya memiliki pangkat 1 pada masing-masing variabel. Oke adik-adik ya, bisa paham ya. Jadi bentuk pertama adalah AX tambah BY kurang dari C. AX tambah BY kurang dari sama dengan, ini ya cara membacanya, ini kurang dari sama dengan. Ini AX tambah BY lebih dari C. AX tambah BY lebih dari sama dengan C. Ini bukan kurang lebih ya, tapi ini kurang dari ya. Ini lebih dari. Oke, kita next ya. Nah, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel ini? Berikut ada langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, pertidaksamaan penyelesaian PTDLDV atau pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan himpunan pasangan bilangan yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Nah, jadi ada himpunan pasangan bilangan yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Dia pasangan X dan ada pasangan Y yang merupakan penyelesaian dari PTDLDV. Nah, himpunan penyelesaian tersebut berupa daerah yang dibatasi. Kita di sini akan menggambar ya, akan menggambar pertidaksamaan. Kemudian dari gambar tersebut kita bisa dapatkan himpunan penyelesaiannya dari masing-masing pasangan X dan Y tersebut yang dibatasi oleh garis. Jadi kita akan menemukan sebuah garis lurus. Karena dia bentuknya linear, jadi linear itu akan membentuk, ketika kita muat ke dalam koordinat kartesius, dia akan membentuk sebuah garis lurus, ya, sebuah garis lurus. Di sini ada dibatasi oleh garis, kita akan menemukan himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya itu berupa daerah yang dibatasi oleh garis pada bidang koordinat kartesius. Daerah tersebut dinamakan daerah penyelesaian PTDLDV, ya. Sebentar kita akan lihat seperti apa cara untuk mencari ataupun mengarsir daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel kita dapat cari dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Jadi kita akan dapatkan daerahnya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini ya, adik-adik ya. Ini langkah murninya seperti ini. Jadi adik-adik kalau misalkan punya cara cepat, ya bisa ya. Bisa. Nah, yang pertama adalah misalkan kita punya contoh AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Ya, misalkan kita punya ini AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk menggambar penyelesaian AX tambah BY kurang dari sama dengan C? Di sini yang pertama kita lakukan adalah terlebih dahulu pertidaksamaannya. Jadi yang tadi itu AX tambah BY kurang dari sama dengan C, itu kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Jadi yang kurang dari sama dengan kita ganti jadi sama dengan. Ini adalah hanya membantu untuk menggambar, tapi bukan untuk mengganti soalnya. Ya, ini hanya langkah-langkah untuk membantu menyelesaikan atau mendapatkan penyelesaiannya. Tetapi soalnya tetap AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Namun untuk mengetahui ataupun mendapatkan hasilnya, maka kita lakukan langkah yang pertama adalah mengubah bentuknya ya, mengubah bentuk tetapi tidak mengubah hasilnya. Gitu ya. Mengubah bentuknya menjadi sama dengan untuk membantu menemukan gambarnya. Ya. AX tambah BY sama dengan C. Tadi kan AX tambah BY kurang dari sama dengan C yang merupakan soalnya, kita ubah menjadi AX tambah BY sama dengan C. Setelah kita menemukan atau mengubah bentuk persamaannya, kita akan menggambar garisnya. Cara untuk menggambarnya adalah di sini ada pernyataan bahwa untuk menggambar garis,
maka perlu kita cari 2 titik potong, ya. Jadi kita akan mencari 2 titik agar membentuk sebuah garis. Jadi ada 2 buah titik. Jadi minimal 2 buah titik kita akan membentuk sebuah garis, ya. 2 buah titik akan membentuk sebuah garis. Titik apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama adalah titik pada sumbu X. Nah, bagaimana cara untuk mencari titik pada sumbu X? Nanti sebentar ada contoh soalnya agar adik-adik lebih mudah untuk mencari titik potong pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y juga kita akan mendapatkan 1 buah titik potong. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kemudian kedua titik tersebut, titik potong tersebut diletakkan ke bidang kartesius. Adik-adik masih ingat kartesius ya? Ada sumbu X, ada sumbu Y. Setelah itu dihubungkan kedua titik itu menjadi sebuah garis lurus. Jadi ada 2 buah titik dari sumbu X dan sumbu Y dibuat menjadi sebuah garis lurus di dalam bidang kartesius. Oke? Nah, di sini ada penjelasan singkat mengenai aturan-aturan yang bisa digunakan dalam menggambar garis tersebut. Yang pertama adalah jika tanda ketasamaannya adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, pokoknya ada tanda sama dengan di sini ya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya, garis yang dibentuknya ini adalah garis penuh. Artinya garis lurus ya, garis lurus, garis penuh. Tetapi kalau tidak ada tanda sama dengan di sini, hanya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya adalah garis putus-putus. Ya, ini aturannya ya. Kalau misalkan dia kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya adalah garis penuh gitu ya. Kemudian kalau dia kurang dari atau lebih dari, maka garisnya adalah putus-putus. Kita lihat berikutnya. Nah, setelah kita membuat garis, kita akan mencari daerah arsirannya. Maka ketika mencari daerah arsirannya, kita terlebih dahulu melakukan uji titik dulu. Ya, uji titik ini gunanya untuk apa adik-adik? Guna dari uji titik ini adalah menentukan atau mengambil sebuah sampel yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan untuk kita arsir, gitu ya. Kita akan mengambil bahan untuk kita arsir. Nah, bagaimana untuk menguji titik? Biasanya saya kalau melakukan uji titik itu mengambil titik 0,0 karena 0,0 itu lebih mudah untuk kita eksekusi, gitu ya. Nah, kita ambil sembarang titik X1, Y1. Bisa tidak uji titiknya menggunakan titik 1,2? Bisa, ya. Atau titik-titik lain bisa titik apa saja bisa. Hanya saja kalau saya untuk lebih mudahnya uji titiknya bisa kita gunakan dengan 0,0. Itu ketika kita substitusi nilai 0,0 maka dia akan lebih mudah, kita akan mengeksekusi atau mengoperasikannya seperti itu agar kita lebih mudah atau waktunya itu lebih ringkas. Gitu ya. Kita ambil sembarang titik X1, Y1, kemudian yang tidak terletak pada garis. Jadi ingat, X1, Y1 bukan terletak pada garis. Nah, ketika 0,0 terletak pada garis, maka kita cari lagi titik lainnya. Jadi ingat, untuk uji titik bukan titik yang terletak pada garis itu. Ya, bukan titik yang terletak pada garis itu. Kemudian kita akan substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Jadi titik yang kita ambil sebagai bahan uji, kita ganti X-nya menjadi angka yang kita ambil dan Y-nya juga kita ambil dengan angka yang kita ambil tadi ya. Sehingganya kita akan menemukan sebuah pernyataan. Yang pertama adalah akan memunculkan pernyataan benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah pada titik itu. Jadi ketika kita substitusi nilai X1, Y1-nya pada soal dan menemukan pernyataan yang benar, maka arsirannya adalah pada titik X1, Y1 yang kita ambil itu. Ya. Tetapi kalau misalkan dia tidak atau bernilai salah ketika kita substitusi X1, Y1 yang kita ambil ke dalam soal dan bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya itu bukan pada titik itu ataupun lawan dari daerah yang ada pada titik itu. Ya. Jadi kalau misalkan daerahnya di atas, ya misalkan 0,0-nya atau titik ujinya kita ambil yang di atas, ketika menemukan jawaban yang salah, kita masukkan X dan Y-nya, menemukan jawaban yang salah, maka dia bukan di daerah di atas tadi, ya, tetapi daerah lawannya, yaitu di bawah. Sebentar kita akan lihat lebih bagusnya pada contoh soal. Nah, setelah melakukan titik uji, kita akan mengarsir daerah yang merupakan penyelesaiannya. Kalau arsirannya itu mudah. Setelah kita lakukan titik uji, kita akan mengarsirnya dengan mudah. Ya, cara mengarsirnya juga gampang lah, adik-adik sudah paham. Oke. Nah, kita lihat ini ada contoh soal. Let's start with the first set of slides.
Oke nih, ada contoh soal. Kita akan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kurang 3y kurang dari sama dengan 6 ya. Jadi ini kita akan tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, langkah yang pertama tadi adalah kita buat ini menjadi sebuah bentuk persamaan. Jadi yang tanda kurang dari sama dengan kita ubah menjadi sama dengan. Jadi gini ya. Kita akan ubah pertidaksamaan menjadi sebuah persamaan. Jadi 2x kurang 3y kurang dari sama dengan 6, kita ubah menjadi 2x kurang 3y sama dengan 6. Ini ya. Kemudian setelah itu kita akan mencari titik potong ya. Yang pertama titik potongnya tadi sudah saya jelaskan ada dua, yaitu pada sumbu x dan pada sumbu y. Nah, yang pertama kita ambil pada sumbu x. Kalau dia sumbu x ya, kalau dia sumbu x, y-nya yang jadi 0 ya. Jadi kalau misalkan dia sumbu x, maka y-nya yang jadi 0. Sebaliknya, kalau misalkan dia diambil di sumbu y, maka x-nya yang jadi 0. Ya, sekali lagi saya ulangi, jika kita mencari titik potong di sumbu x, y-nya yang jadi 0, x-nya jadi angka bukan 0 pastinya ya. X-nya menjadi angka yang bukan 0. Jadi y-nya yang akan jadi 0. Ingat sekali lagi, kalau dia sumbu x, y yang akan jadi 0. Nah, kita akan tulis kembali yang ini ya, 2x kurang 3y sama dengan 16. Oke, kita masukkan y-nya jadi 0. Karena dia sumbu x, maka y-nya jadi 0. Berarti 2x kurang 3y, y yang di sini kita ganti jadi 0. Jadinya seperti ini ya adik-adik ya. 2x kurang 3 kali y, jadi 3 kali 0 sama dengan 6. Jadi 3 kali y atau 3 kali 0 sama dengan 6. Nah, 3 kali 0 hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi 2x tetap 3 kali 0, 0 sama dengan 6. Nah, karena dia 0 berarti kita langsung hapus saja 0-nya. Berarti sisa 2x sama dengan 6. Nah, sekarang 2-nya kita pindah ke ruas ya. Karena ini kali, jadinya gini ya. X-nya adalah 6 bagi 2 gitu ya. 6 dibagi 2. Maka X-nya kita dapatkan adalah 3. 6 dibagi 2 adalah 3. Oke. Nah, maka titik potong pada sumbu X itu adalah, kalau menuliskan titik potong adalah, ingat untuk menuliskan titik, X dulu ditulis terlebih dahulu, baru Y ya. Jangan terbalik. X dulu kemudian Y. Dalam kurung, untuk menuliskan simbol titik, misalkan dalam kurung, ada X yang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan angka yang di Y. Nah, karena Y-nya 0, dan X-nya 3, maka kita tuliskan jadi X-nya 3, Y-nya 0. Jadi 3,0 dalam kurung. Ini titik yang pertama. Nah, kemudian titik potong yang kedua adalah pada sumbu Y. Ya, titik potong pada sumbu Y berarti X-nya yang jadi 0. Kita akan mencari nilai Y. Jadi titik potong pada sumbu Y, X-nya yang jadi 0. Ya, kita tuliskan kembali 2x kurang 3y sama dengan 6. 2 kali x, x-nya jadi 0 ya. Jadi 2 kali 0 kurang 3y sama dengan 6. Nah, ini kan 2 kali 0 hasilnya 0 ya. 0 dikurang 3y sama dengan 6. Nah, 0-nya ini tinggal kita hapus. Sisa negatif 3y sama dengan 6. Negatif 3y sama dengan 6. Oke. Nah, ini negatif 3 pindah ruas. Jadi negatif 3 kali y kita pindah ruas. Jadinya y sama dengan 6 dibagi negatif 3. Jadi 6 dibagi negatif 3. Oke. Jadinya adalah 6 bagi negatif 3 adalah negatif 2. Maka titik pada sumbu Y ini terdapat pada 0, Y. Jadi X-nya 0 ya, kita dapatkan X-nya 0. Kemudian cara menuliskan titik ya, X-nya dulu terlebih dahulu, X-nya 0, Y-nya adalah negatif 2. Jadi dalam kurung 0, negatif 2. Nah, langkah selanjutnya kita akan ini sebagai bantuan saja agar kita tidak lupa. Ini kita tuliskan kembali di sini ya, X, Y dan X, Y. Tadi kan X-nya kita dapatkan yang ini ya. Yang X-nya tadi kan 3, Y-nya 0, berarti 3,0 gitu ya. Di X-nya 3, Y-nya 0, 3,0. Yang tadi ya di sumbu X. Nah, di sini di sumbu Y, X-nya 0, Y-nya negatif 2 atau ditulis 0, negatif 2. Ini pun tidak ditulis tidak masalah ya. Ini pun tidak ditulis tidak masalah. Oke. Nah, selanjutnya setelah menemukan dua sumbu tadi, sumbu X dan sumbu Y, maka yang kita lakukan berikutnya adalah
meletakkan titik potong tersebut. Jadi ada dua titik tadi, titik X dan titik pada sumbu X dan titik pada sumbu Y, yaitu 3,0 dan 0,-2. Kita akan lakukan ke bidang kartesius. Nah, seperti apa bidang kartesius itu, adik-adik? Nah, ini kartesius ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y, yang merupakan kartesius dua dimensi atau dua sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Yang di sini mulai dari 1, 2, 3, 4. Yang di sini mulai -1, -2, -3. Ini angka yang semakin ke kiri semakin mundur. Kalau yang di sumbu Y, di atas semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil. Jadi ini 1, di atas 2, 3, 4. Di sini semakin kecil, -1, -2, -3, dan seterusnya. Adik-adik pasti sudah paham seperti ini. Dan titik pertengahannya adalah titik O atau titik 0 gitu ya, titik 0 yang ada di tengah-tengah. Nah, ini kita akan gambar yang tadi. Yang pertama adalah titik 3,0 ya. Jadi 3,0 artinya X-nya 3. Ini ya, Y-nya 0, Y-nya 0. Berarti dia di sini. Coba kita lihat. Titik 3,0 yang tadi yang pertama ya, 3,0, maka dia letaknya di sini. Oke, itu adalah 3,0. Yang kedua adalah 0,-2. X-nya 0, Y-nya -2. Berarti di sini -2. Ya, kita lihat. Oke. Itu adalah angka 0,-2. Nah, sudah dapat dua titik, maka kita buat menjadi sebuah garis. Ya, kita akan buat sebuah garis seperti ini. Oke, dapatlah garis seperti ini adik-adik ya. Oke, garis ini dinamakan garis 2X kurang 3Y sama dengan 6. Oke, sekarang karena dia bukan sama dengan, dia harus ada kurang dari sama dengan, maka kita akan lakukan titik uji langkah berikutnya. Nah, kita akan mencari titik uji. Di sini saya ambil titik ujinya adalah 0,0 ya, titik yang di sini. Jadi saya ambil titik yang di sini ya. Jika pernyataan benar berarti ini yang diarsir ya, ini yang diarsir. Tapi kalau misalkan pernyataan salah, maka ini yang ini kan 0,0. Kalau ini kalau titik ujinya benar, maka di sini daerahnya masuk 0,0. Tapi kalau salah berarti tidak masuk 0,0. Berarti yang di bawah. Kita ambil titik ujinya adalah 0,0 ya, adik-adik ya, 0,0. Kita akan substitusi, artinya substitusi itu mengganti X-nya 0, Y-nya 0. Kita ganti di sini. Jadi ini soalnya adalah 2X kurang, bukan sama dengan lagi ya, tapi kurang dari sama dengan. Soal yang sebenarnya ya, soal yang sebenarnya 2X kurang 3Y kurang dari sama dengan 6. Jadi X-nya diganti dengan 0. Saya ambil titik uji 0,0 ya. Adik-adik mau ambil titik uji apa saja bisa ya, tapi saya sarankan adalah 0,0 agar lebih mudah. Mudahnya di mana? Di sini ya, mengoperasikannya. Jadi 2X kurang 3Y, kita ganti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0. Oke. Karena semuanya jadi 0, maka X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0 ya. Maka 2 kali 0 hasilnya 0, 3 kali 0 hasilnya 0. Maka semuanya jadi 0 ya, di sini juga 0. Oke ya, itu yang lebih mudahnya ketika kita mengoperasikannya. Kalau misalkan kita ambil 1,2 ya ribet lagi gitu ya. Tapi tidak masalah sih ya. Saya ambilnya yang mudah saja, 0 dengan 0. Dapat 0. Nah, ini ada pernyataan ya. Ini dapat 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, sekarang ada pernyataan 0 kurang dari sama dengan 6. Benar tidak 0 lebih kecil dari 6? Ya, 0 kurang dari 6. Benar ya, 0 itu kurang dari 6. Karena dia benar, maka titik uji 0,0 itu masuk di arsiran. Itu yang dimaksudkan tadi. Ya, ini 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Dia masuk pada arsiran. Ya adik-adik ya, seperti ini. Setelah kita dapat, maka kita akan lakukan arsiran. Ya ini ya, tadi kan hanya ini. Nah ini tadi, karena dia sama dengan, kurang dari sama dengan, maka garisnya adalah garis lurus. Seandainya dia tidak ada sama dengan, tidak ada yang di bawah ini, maka di sini garis putus-putus adik-adik. Putus-putus, putus-putusnya begini. Ting-ting-ting. Tidak lurus, tidak satu garis seperti ini. Dia dibuat garis putus-putus. Paham ya, garis putus-putus? Kalau dia tidak ada tanda sama dengan, hanya kurang dari. Karena di sini kurang dari sama dengan, maka garisnya adalah garis lurus. Pokoknya kalau tidak ada sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Nah, kenapa arsirannya di sini? Karena tadi pernyataan benar. Kalau pernyataan benar, berarti yang 0,0 masuk arsiran. Berarti daerah sana yang diarsir, bukan yang ini. Oke, paham ya sampai situ?
Maka kesimpulannya adalah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kurang 3y kurang dari sama dengan 6 berarti pada daerah yang diarsir pada gambar ini. Ini ya. Ini yang diarsir berarti ini daerah penyelesaiannya. Cukup mudah ya adik-adik ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke Instagram saya bisa ya @rh_puluhulawa ataupun di via komen ya YouTube ini ya, via komen YouTube ini, dan tolong ditanyakan juga apapun yang adik-adik tidak pahami tentang penjelasan saya. Kemudian jika berkenan ingin lebih lanjut bisa ke via WA ya, via WhatsApp-nya atau Classroom, atau bisa juga adik-adik yang di luar dari SMA Negeri 1 di bawah bisa menanyakan lewat email saya ramdan.hasim63@gmail.com. Oke adik-adik, sekian video saya hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk adik-adik, khususnya untuk kelas 10 jurusan IPA maupun IPS di SMA mana saja. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.